Oke, baik Bapak dan Ibu guru hebat sekalian. Ini share profil Bu Tetinya sudah tampak belum ya? Ya, tapi kok posisinya miring ya, Bu? Oh, miring ya? Landscape. Padahal tadi baik-baik saja. Iya ya. Share screen nomor 1. Ini share. Oke. Sudah ya? Oke, siap. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat sejahtera untuk kita semua para guru hebat. Bapak dan Ibu guru hebat sekalian, hari ini kita memasuki seri ke-61 dari kegiatan LCSC, Learning Community Scientific Calculator. Pada malam ini kita akan membahas tentang eksplorasi asik geometri menggunakan ClassPad. Ya. Para ibu guru hebat di seluruh Indonesia, sebelum kita mulai acara, saya mau kasih sedikit pantun buat Bapak Ibu guru semua. Ya. Lebih enak minum jamu daripada meminum obat. Selamat datang dan berjumpa para guru hebat seluruh Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu guru sekalian, Bapak Ibu guru hebat, malam ini pembelajaran kita tentang eksplorasi asik geometri menggunakan ClassPad akan dipandu oleh narasumber hebat kita juga, yang profilnya sudah saya tayangkan di sini. Narasumber kita hebat ini, master coach kita adalah Ibu Teti Novianti, SPD MSI. Tempat tanggal lahir beliau Cianjur, 15 November 1977. Instansinya saat ini beliau mengajar di SMA Negeri 6 Bogor, Ciomas Bogor. Kemudian ini kontak person beliau, SD, SMP, SMA-nya di Cianjur. Perguruan tinggi kebetulan sama dengan kami di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Beliau lulus tahun 2001, S1-nya di Bandung, S2-nya 2013 dari Universitas Indonesia Depok. Kemudian saat ini Ibu Teti mengajar di SMA Negeri Sukaresmi Cianjur. Kemudian, dari tahun 2001 sampai 2002 di SMA Negeri Sukaresmi Cianjur. 2001 sampai 2002 juga di MTS Asyaidia Cipanas Cianjur. Kemudian saat ini dari tahun 2002 sampai sekarang ada di SMA Negeri 6 Kota Bogor. Ini pendidikan dan pelatihannya luar biasa, banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Ada di tahun 2017 pelatihan guru matematika TOT, pembelajaran matematika yang bermakna dan menyenangkan dengan memanfaatkan kalkulator. Kemudian course on utilization and development of IT-based mathematics learning media for senior high school mathematics teachers di tahun 2017 oleh Xiaomio penyelenggaranya. Kemudian 2017 juga fasilitasi guru terampil dalam memanfaatkan TIK berbasis radio, televisi, dan film untuk pendidikan pada tahun 2017 oleh Pustekom Kemendikbud. Kemudian upgrading Casio Master Trainer Indonesia, Introduction to Casio Classwiz tahun 2018 bersama P4TK Matematika dengan Casio for Education Indonesia. Kemudian workshop on developing agri-based STEM Education Materials for Schools in Indonesia 2018, Xiaomio Biotrop, the South East Asian Regional Center for Tropical Biology. Karya tulisnya juga banyak sekali. Di sini ada 3 yang beliau tulis. Tahun 2013, aplikasi quaternion dalam pengkodean DNA dan penentuan skor pada pensejajaran barisan DNA.
kemudian 2018 penerapan model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, berbantuan software GeoGebra untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika tentang trigonometri di kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 6 Kota Bogor di semester 2. 2019-nya upaya peningkatan kemampuan berpikir kritis matematis melalui pembelajaran eksplorasi menggunakan kalkulator saintifik di kelas 10 MIPA 6 SMA Negeri 6 Kota Bogor tahun 2018-2019. Apresiasi luar biasa. Satya Rencana Karya Satya 10 tahun 2013 dari Presiden Republik Indonesia. Plus luar biasa ini. Apresiasi guru sebagai master trainer tahun 2018 dari Lembaga Wakil Presiden Eksekutif Casio Computer Co. Ltd. Juara 2 Lomba Guru Berprestasi Tingkat Kota Bogor tahun 2018 oleh Kadisdik Wilayah 2 Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian juara 2 Lomba Guru Berprestasi Tingkat Kota Bogor tahun 2019, Kadisdik Wilayah 2, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kemudian juara kedua Lomba Guru Berprestasi Tingkat Cabang Dinas Wilayah 2 tahun 2019, Kadisdik Wilayah 2, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Luar biasa. Ini aktivitas kegiatan beliau dalam memberikan TOT, pembelajaran matematika, dan sebagainya. Sungguh luar biasa. Baik, teman-teman, Bapak dan Ibu guru hebat, pada hari ini di seri ke-61 tentang eksplorasi asik geometri menggunakan Classpath, nantinya Bu Teti akan memaparkan tentang materi ini selama sekitar 45-60 menit. Kemudian juga akan kita selingi dengan tanya jawab, dan yang paling oke ya, selalu ada giveaway untuk sekitar 2 orang. Nah, kemudian nanti rekan-rekan guru hebat untuk mengajukan pertanyaan bisa mengajukan melalui kolom chat atau raise hand. Dan jangan lupa ada link presensi ya, link kehadiran, serta mungkin di 30 menit terakhir nanti akan ada evaluasi. Baik, rekan-rekan guru hebat sekalian, tidak berpanjang kalam ya, kita langsung ke narasumber kita malam ini yang akan mempresentasikan tentang eksplorasi asik geometri menggunakan Classpath ya. Kepada Bu Teti kami persilakan. Sebelumnya saya kasih pantun dulu buat Bu Teti. Boleh Bu Teti? Boleh, siap. Kalau boleh. Pantun saya buat Bu Teti. Ke Kota Bogor membeli roti. Cakep dong Bu Teti. Ya cakep. Roti unyil ya. Iya betul. Ke Kota Bogor membeli roti. Ulang ya. Sambil minum teh melati. Sip. Kepada Ibu Teti yang baik hati, kami silakan dengan senang hati. Terima kasih. Maaf ya, balasannya bukan pantun, nggak bisa. Terima kasih Bu Nur. Oke, silakan Bu Teti. Iya. Saya menunggu itunya digulirkan mungkin ya untuk share konten. Sambil saya menyiapkan display saya mungkin boleh saja bertanya kepada teman-teman guru yang sekarang hadir di room ini. Boleh nanti. Sudah 64 Teti, keren. Betul, hari ini keren, ya, keren. Alhamdulillah. Boleh ya bertanya, Bapak Ibu sudah pernah ikut sesi Classpath belum? Karena kebetulan saya sekarang ini adalah sesi yang ketiga di Classpath. Boleh ditulis di chat room-nya ya, ditujukan ke all panelis. Silakan Bapak Ibu. Silakan ditulis. Saya sambil menunggu digulirkan itunya hostnya Bu Nur supaya saya bisa share konten. Oke, siap. Pak Slamet sudah. Ada belum? Mangga Bapak Ibu. Sudah 2 kali ikut, alhamdulillah. Oke. Belum, iya. Pak Alfian Abdullah belum. Iya. Oke. Ada
belum, ada yang sudah. Terima kasih. Banyak yang belum ya, berarti belum pernah ikut sesi Classpad. Nah, nanti berarti kita coba ini apa dari awal mungkin ya. Oke. Screen saya sudah kelihatan belum, Bu Nur? Sudah Ibu. Oke, Sudah baik, tampak. terima kasih. Baik, terima kasih respon dari teman-teman semua. Oke, berarti kita akan mulai dari membuka paper atau masuk dulu ke Classpad-nya ya, karena ternyata banyak teman-teman yang hadir belum pernah ikut sesi Classpad ini. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah saya diberi kesempatan lagi untuk bertemu dengan teman-teman semua, Bapak Ibu guru, teman-teman seperjuangan di dunia pendidikan. Kali ini ada yang berbeda dengan LCSC karena kita biasanya kita membahas, mengobok-obok itu Casio Kelas Swiss ya, biasanya Casio Kelas Swiss. Untuk 3 sesi terakhir ini kita masuk di Classpad.net. Jadi kalau dibilang kalkulator ya sama dengan kalkulator, tapi ini berbasis web. Jadi ini apa ya, akan sangat bermanfaat dengan kondisi kita yang masih pembelajaran jarak jauh seperti ini. Baik, ya betul. Jadi teman-teman yang belum pernah masuk sesi ini, yang pertama kita harus masuk dulu ke Classpad.net-nya. Nah, enaknya Classpad.net ini bisa diakses di semua OS karena ini berbasis web gitu. Jadi mau pakai Google Chrome silahkan, pakai browsernya Google Chrome ya. Mau di laptop, mau di Android, mau di Mac, mau di apapun kita bisa. Oke. Jadi langkah pertama kita masuk ke Classpad.net-nya. Nah, seperti itu saja, mudah sekali Bapak Ibu, Classpad.net. Mangga silahkan. Sebaiknya bentar. Internetnya. Iya, silahkan. Nanti kalau misalkan ada ini teman-teman boleh kok langsung apa ya? Atau ya. Kesulitan, bagaimana masuk dan sebagainya ya. Kita ada di sebentar Classpad.net. Ya, ini. Jadi kelas. Oke. Nah, kalau teman-teman yang baru buka ini, jadi ada di sini ada diberikan beberapa cara untuk gabung ke sini ya. Bisa sebagai use a guest, sebagai tamu saja, atau create account kalau memang belum punya. Sebaiknya sih create account karena fasilitasnya lebih dibandingkan dengan use a guest. Seperti itu ya. Oke. Baru kita kalau misalkan sudah, nah cara lengkapnya itu sebenarnya sudah dibahas di sesi pertama oleh Miss Pinta ya, dan YouTube-nya juga ada gitu. Kalau teman-teman agak lama untuk create account, saat ini nggak apa-apa sementara masuk use a guest dulu. Nah, use as guest. Nah dan nanti kan kita ada giveaway 2 ya, bener ya? 2 kali giveaway ya. Saya menyiapkan giveaway-nya, pertanyaannya itu di Classpad juga. Jadi sebaiknya teman-teman sudah login di Classpad ini. Karena nanti saya akan share, kemudian teman-teman menjawab langsung di Classpad. Oke. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Di chat ada pertanyaan Teh. Ya. Di chat ada pertanyaan Teh tadi dari sebentar. Mana tadi? Oh, ini dari tadi saya lihat ada ya. Oh, ini ada nih.
dari Ibu Andarwati Mayasari. Ketika saya membuka classpath.net, kenapa muncul your connection is not private? Nah, itu ada pertanyaannya. Diulang Bu, jadi classpath-nya itu P-nya besar ya, seperti ini, classpath.net, C-nya besar, P-nya besar, lalu .net. Mungkin seperti kasus saya tadi pertama ya, begitu masuk classpath itu masuknya tidak langsung ke sini. Diulang saja ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan sudah bisa semua ya. Jadi bisa use as guest. Jadi kalau use as guest seperti ini nanti tampilannya. Kemudian bisa juga create account kalau memang belum punya akun. Kalau teman-teman sudah pernah ikut ini, sudah pernah punya akun, berarti tinggal login saja. Seperti itu. Nah, use as guest. Nah, begitu teman-teman login, begitu teman-teman masuk, itu akan disiapkan ini namanya papernya classpath. Jadi saya mungkin langsung masuk ke yang sudah saya siapkan saja ya. Oke, jadi pasti di sini ada new paper gitu. Jadi kita bekerjanya di kertas gitu. Di kertas nih kalkulatornya, pokoknya ada kalkulator dan sebagainya. Ini sangat menarik pokoknya. Nah, kemudian nanti paper itu ya, kalau Bapak Ibu baru pertama itu tinggal klik ini saja. Klik di sini itu akan create new paper. Create new paper. Oke. Oke. Nah, terus nanti paper-paper ini juga bisa tersimpan seperti file-file kita. Nah, Bapak Ibu bisa kasih ini judul di sini. Misalkan hari ini judul latihan gitu ya. Latihan classpath boleh. Oke. Latihan classpath. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, terus di sini di sini tulisannya back sih, tapi ketika kita klik ini, nah barusan itu meng-create paper ya. Saya kebetulan sudah menyiapkan papernya, jadi saya masuk ke back dulu, masuk ke homepage. Nah, di homepage ini ada banyak, ada my papers, ada send papers. Nah, di my paper itulah tersimpan paper-paper atau file-file yang kita buat. Nah, untuk LCSC ke-61 ini saya sudah siapkan papernya. Tidak ada apa-apa sih isinya, cuman Nah, saya sudah siapkan ya sedikit prolog gitu ya. Nah, kali ini saya tidak pakai PowerPoint, tidak pakai bahan tayang yang lain-lainnya. Jadi di sesi LCSC 61 dan ini merupakan sesi ketiga di sesinya classpath. Yang pertama waktu itu diperkenalkan dulu oleh Miss Pinta langsung seperti apa itu classpath. Kemudian kedua kemarin itu oleh Pak Asmar itu khusus bicara tentang grafik. Dan kali ini kita akan berdiskusi sama-sama bagaimana mempelajari atau eksplorasi geometri di classpath seperti itu. Nah, di paper yang Bapak Ibu buka tadi, kalau Bapak Ibu klik di sini, ini tersedia kita mau saya siapa dulu nih mau memperlakukan si classpath ini sebagai apa? Apa calculate, apakah grafik, ataukah geometri? Itu kan ini menu-menunya. Kemudian ada ini data statistik ya dan seterusnya. Dan di paper juga ini bisa menulis. Nah, kali ini kita pada sesi geometri. Jadi kita klik yang ini ya Bapak Ibu. Oke, sebentar. Nah, dan ini yang saya tayangkan, saya menayangkan gambar. Ini semua, ini namanya sticky note. Jadi ini yang besar, ini medianya adalah paper. Kemudian yang ini semua itu namanya sticky note. Sticky note. Nah,
Sticky note bisa kita dapatkan dengan cara klik aja papernya di mana saja. Klik saja papernya ya di mana saja. Kemudian, nah kebetulan kita akan bicara geometri, tinggal klik yang geometri ini. Jadi sekarang sticky note-nya udah muncul. Nah, dan ini bisa di-move, dipindahkan kemana saja ya Bapak Ibu. Tinggal di-drag aja. Oke. Kemudian juga bisa diperlebar gitu ya, seperti itu. Jadi, oke, baik. Apa saja yang ada pada geometri? Nah, yang ini semua saya menampilkan foto. Ini di sticky note-nya geometri. Nah, nanti kita lihat bagaimana menambahkan gambar pada sticky note geometri ini. Nah, yang ini saya menggunakan sticky note-nya teks. Jadi saya ambil yang teks ini. Nah, ini saya sengaja menyimpan di sini untuk mengingatkan takutnya nanti ada yang terlupa. Nah, ini menu pada help-nya Bapak Ibu, pada user guide-nya. User guide, jadi sebenarnya teman-teman bisa eksplorasi sendiri ketika ada waktu di sini. Nah, di sini ada user guide-nya. Di user guide itu bisa teman-teman bisa pelajari banyak di sini ya. Mangga gitu. Nah, jadi ini di sini di sticky note yang ini saya simpan untuk mengingatkan saya aja. Barangkali nanti ada yang terlewat dan sebagainya. Oke, baik. Nah, kita sudah punya sticky note tadi satu, sticky note baru di sini. Di sini sticky note yang geometri ya. Oke, baik. Nah, terus kalau di geometri apa saja? Nah, tentu kita akan mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Nah, di bawah ini Bapak Ibu, di bawah ini ada menunya. Ada menu. Ada yang ini dan seterusnya. Kita akan mulai dari titik dulu. Oke, biar sambil mengingatkan saya mau nulis juga di sini. Jadi, enaknya Classpad ini kita bisa perlakukan paper ini sebagai worksheet. Nah, bisa sebagai LKPD. Teman-teman bisa bikin LKPD di sini, bisa nulis apa, mengarahkan anak dan sebagainya. Nanti tinggal dikirim ke siswa kita, itu anak bisa bekerja di situ. Begitu. Nah, sekali lagi saya misalnya, ini sticky note ini. Yang pertama, ini untuk mengingatkan, kita lihat bicara titik dulu. Titik, oke. Nah, bagaimana menggambar titik? Nah, di sini sudah kelihatan ya, paling mudah di sini nih, di menu ini ada titik. Kita simpan di mana saja, itu sudah akan diberi sudah tergambar nih titik dan langsung diberi nama. Oke. Kemudian kalau kita ingin tahu bisa apa saja sih titik ini di Classpad ini. Oke. Saya klik tombol select ini. Oke. Kemudian di sini akan muncul menu juga di panah yang ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, bisa ngapain saja. Jadi kita klik dulu si titiknya, lalu kita masuk ke sini. Bisa ada adjustment di sini. Nah, ini berarti tidak ada untuk titik. Ada measurement di sini. Kemudian ada construct, kemudian ada properties. Properties ini lebih ke desain. Jadi bisa mengganti titiknya berwarna merah. Kemudian dekorasi titiknya, nggak mau titiknya ini bisa pakai noktah yang lainnya dan seterusnya. Oke, seperti itu. Nah, oke. Bentar, harusnya ini bisa. Oke, nah ketika diklik titik ini di sini ada visible Bapak Ibu, ada visible. Kalau kita klik visible itu ada pilihan objek dengan label. Kalau kita unklik labelnya berarti namanya hilang.
Oke, kemudian titik ini bisa kita lock. Bisa kita lock. Nah, kalau kita lock, jadi ini tidak bisa kita gerakan titiknya. Oke, kemudian divisible ini tadi ya. Kalau kita hilangkan locknya, kita bisa kembali menggerakkan. Kemudian ada trace. Nah, kalau dengan trace, jadi ketika titik ini bergerak, lintasannya kita bisa lihat gitu. Oke. Nah, terus ada yang unik lagi di sticky note-nya Classpad ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada undo, ada redo biasa ya. Kemudian di sini ada play. Nah, kita coba ya kalau play itu seperti apa. Teman-teman bisa perhatikan. Nah, jadi kalau kita play kalau kita play, jadi dia si tampilan ini bergerak sendiri. Jadi ini sama dengan history. Jadi tadi itu membuatnya apa, atau nanti lebih kita ulang lagi di Polygon dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, nah terus gak apa-apa Bu, silakan masih bisa join. Ada yang telah join. Oke. Nah, terus di measurement ini, di ukuran ini yang namanya titik pasti hanya punya koordinat. Kita bisa tampilkan koordinatnya Bapak Ibu. Di sini tinggal klik saja koordinat. Jadi muncul koordinatnya. Oke. Nah, terus misalkan ingin menampilkan ini apa ya, bidang kartesiusnya. Nah, Bapak Ibu bisa klik di sini. Ini namanya sticky note setting di atas sebelah close. Diklik saja. Nah, aksisnya, sumbunya kalau mau ditampilkan, itu tinggal diklik saja. Numbernya mau ditampilkan nggak? Gridnya mau ditampilkan nggak? Lalu labelnya, XY-nya, gitu ya. Oke, itu bisa ditampilkan. Saya misalkan, saya tidak mengubah interval X dan Y-nya, disediakan seperti ini saja. Tinggal oke saja. Nah, jadi kelihatan nih, si A tuh berada di sini. Tadi kan negatif 0,82 gitu ya. Oke, nah nanti, trace-nya saya hilangkan dulu. Trace, tadi kita pakai trace ya. Kita pakai trace, bentar. Jadi pada prinsipnya, mau ngapain, mau diapain ini objek kita, diklik dulu si objeknya, lalu kita ke sini. Tadi trace-nya mau saya hilangkan. Oke. Jadi biar nanti tidak mengganggu. Oke. Nah, ketika digerakkan, nah, itu kan kita mau kemana, itu si koordinatnya langsung berubah sesuai. Karena tadi kita menampilkan gridnya tuh, jadi kelihatan seperti itu ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Jadi mungkin ini akan berguna di transformasi nanti. Di transformasi, refleksi, dilatasi, dan sebagainya. Kayaknya menampilkan grid, sumbu X, sumbu Y-nya ini sangat dibutuhkan. Oke, baik. Nah, ini sticky note yang ini nggak saya hilangkan. Misalkan saya mau kasih nama ini belajar tentang titik. Oke. Mau memberi nama, teman-teman bisa klik yang ini. Di menu ini ada yang gambar A ya. Diklik saja. Saya ke atasin lagi. Diklik saja. Atau saya kecilin dulu sticky note-nya. Oh enggak, itu sudah standarnya. Nah, ini oke, kalau misalkan mau kasih judul, kasih teks di mana saja ya, terserah mau ininya misalkan di sini, ini tentang titik, eksplorasi titik. Oke, sip. Ini mau dihapus silahkan, mau close silahkan, atau yang
mau dihapus titiknya, tinggal diklik delete ini, klik titik. Ya, saya misalkan ingin menyimpan, sudah kita simpan saja itu ya. Terus untuk itu tentang titik ya Bapak Ibu, jadi bisa tadi tanpa grid, di sini settingannya tanpa sumbu, tanpa menampilkan sumbu X, sumbu Y, si ClassPad ini tetap bisa menampilkan koordinatnya. Baik. Oke, jadi tadi sudah tentang bagaimana menggambar titik. Nah, menggambar titik juga koordinat. Jadi kita bisa nulis di sini enaknya. Oke, baik, kita tambah sticky note-nya saja ya. Klik anywhere di paper ini, kembali ke geometri. Saya mau pindahkan ke sini lagi. Oke. Nah, berikutnya di sini ada line. Ya, ada line atau jadi di line ini, di garis ini disediakan segmen, disediakan juga line, disediakan juga ray, disediakan juga vektor. Oke. Untuk menggambar garis tentu kita cukup membuat 2 titik, sudah jadi garis. Gitu. Oke. Kalau yang line sama, sudah jadi garis. Oke, ini segmen, ini garis, kemudian sinar, tinggal klik saja. Oke, kemudian lagi vektor, seperti ini, vektor. Ya, oke. Nah, terus bisa ngapain aja selain menggambar, ya? Oke, kita bisa menghapus. Tadi kita coba lagi play ini ya. Tadi kita jadi ini pasti sangat berguna untuk di masa PJJ ini ya. Kita beri ke anak-anak, coba play tadi ngapain aja gitu. Jadi biar tahu mengingat langkah gitu ya. Nah, jadi ini mengulang atau ini history gitu. Jadi tadi mulai dari membuat titik A, lalu titik B jadilah segmen AB. Ada titik C, titik D jadilah garis yang melalui CD. Kemudian tadi E dan F itu adalah sinar. Kemudian membuat vektor. Nah, jadi bisa diulang, bisa di-replay gitu ya. Oke, baik. Nah, terus menghapus tadi belum saya contohkan. Ini mau dihapus nih, mau dihapus bisa dari sini delete-nya, bisa dari sini delete ini. Nah, kalau ini berarti delete-nya satu persatu. Oke, kita undo dulu. Ya, ada juga kita bisa mendelete-nya sekaligus. Jadi dengan cara apa? Di blok dulu pakai ini. Nah, pakai ini, blok saja, lalu delete. Jadi sudah bersih Hapus semuanya. Iya, seperti itu. Ya, jadi menunya kelihatannya sedikit, tempatnya sticky note ini kecil gitu. Ternyata powerful, bisa membantu belajar kita. Iya. Baik. Nah, saya akan hapus. Jadi hapus dulu. Nah, sekarang balik lagi membuat garis, membuat segmen. Oke, membuat segmen. Jadi si nama titiknya itu akan melanjutkan. Tadi kan sampai H ya. Oke. Kita bisa ngapain? Nah, gitu. Nah, kalau sudah menggambar, kembalikan dulu kursornya ke sini. Diklik segmennya, kita coba di sini bisa ngapain aja. Oke. Ternyata kalau kita lihat adjustment, ada length nih. Jadi kalau kita klik, dia akan memberikan panjang garisnya. Panjang garis, seperti itu. Oke. Terus kita balik lagi. Kita klik lagi. Selain panjang, kita ada apa ya? Di measurement juga ada. Mungkin kita bisa coba ini.
equation-nya. Apakah dia memberikan equation? Nah, dia memberikan persamaannya. Persamaan dari garis ini. Oke, seperti itu. Terus, kalau persamaan garis, nanti kan kita hubungkannya dengan bidang kartesius. Nah, berarti buat bidangnya seperti tadi. Tampilkan saja eksisnya, kemudian labelnya, numbernya, grid boleh. Nah, nanti kita lihat. Itu biasanya kita pakai grid ya, biar mudah membacanya. Seperti itu. Nah, di sini jadi sekarang si segmen ini persamaannya ini. Nah, terus kalau kita ubah move nih si J-nya berarti panjangnya pun berubah, kemudian persamaannya pun berubah. Nah, ini sangat berguna mungkin di SMP itu ya. SMP itu mungkin bisa bicara tentang gradien, persamaan garis. Jadi kita bisa ajak anak eksplorasi menggunakan ini. Tidak harus kita beri gitu. Nah, bisa eksplorasi tentang gradien di sini. Jadi ketika berubah, garisnya seperti ini, si segmen seperti ini, kemudian seperti apakah koefisiennya, dan seterusnya. Oke, nah sekarang saya delete dulu ini. Delete dulu si segmen. Bagaimana dengan garis? Nah, garis, saya mau bikin sticky sini. Oke, kita sudah buat garis sekarang. Kemudian mau menampilkan itu, kembali dulu ke sini ya Bapak Ibu. Nah, kembali dulu ke sini, klik, baru di sini akan nyala nih si menu yang di sini. Seperti itu. Ya, oke, baru ke equation. Seperti itu. Nah, terus ya sudah, kita tinggal gerakan saja. Seperti itu. Oke, nanti ketika garisnya menjadi seperti ini, apa yang berubah? Dan seterusnya, ya. Oke, seperti itu. Ya, bisa kita, dengan arahan kita tentu ini akan sangat berguna untuk anak bereksplorasi. Jadi, enaknya Classbed ini karena dia berbasis web, tidak jadi anak yang pakai Android, anak yang pakai iPhone, anak yang pakai laptop Windows, anak yang pakai Mac, sebagainya, semua bisa akses. Jadi ini nanti bisa di-share ke anak-anak. Nah, kalau teman-teman ikut di sesi 1 atau pernah membuka YouTube-nya LCSC ya, yang di sesi 1 tentang Classbed ini, itu sudah dijelaskan bagaimana cara share paper kita ke anak-anak, lalu bagaimana membuatnya menjadi homework dan sebagainya. Begitu. Oke, baik. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh langsung di ini ya, Bu Nur ya. Bapak Ibu guru hebat, dipersilakan kalau ada pertanyaan bisa raise hand atau dari kolom chat, silakan. Iya, misalkan ada teman-teman yang ingin mengkoreksi apa yang saya sampaikan, boleh silahkan ya. Oke, baik. Kemudian saya ini close, mungkin ini tambah sticky lagi deh, tambah lagi sticky note-nya. Nah, tambah lagi sticky note-nya. Kita masih bermain di garis. Kita masih bermain di garis. Oke. Saya buat 2 garis sekarang. Oke. Baik. Nah, kalau 2 garis, apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita lihat ya. Kita kembalikan dulu ke sini. Lalu kayak tadi kalau kalau ukuran, jadi ada di sini semuanya ya Bapak Ibu. Di sini ada paralel. Coba kalau kita klik ini akan jadi apa? Gitu ya. Diulang ya Bapak Ibu. Jadi tadi
saya membuat dua segmen nih, AB, CD. Oke. Posisinya seperti ini, sembarang. Kemudian saya klik segmen ini. Kemudian kita lihat di adjustment, itu ada paralel. Kita coba paralel. Oh, Bu Teti ya. ada pertanyaan di kolom chat sama raise hand sebentar. Di kolom chat itu tadi ada pertanyaan dari Ibu Selvia Kumalasari, ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu. Saya ingin bertanya, tadi Ibu sampaikan cara untuk membuat titik atau segmen garis dimulai dari bangunnya terlebih dahulu. Bagaimana jika kita ingin membuat gambarnya dari fungsi atau letak titik yang sudah diketahui koordinatnya? Silakan Bu Teti. Oke. Kalau untuk fungsinya nanti kita membuat garis ya dari fungsinya. Nanti kita ada di sini nih Bapak Ibu. Di sini ya di tool yang ini nanti setelah poligon ya, setelah poligon. Oke. Nah, kalau untuk koordinat saya belum menemukan dari koordinat dulu nih. Nah, jadi mulainya itu dari menggambar titik. Nah, mungkin nanti Miss Pinta yang sudah berpengalaman dengan Classpad bisa menambahkan. Jadi saya explore ini untuk memberi koordinatnya dulu gitu ya. Memberi koordinatnya dulu itu nggak ketemu, lalu menjadi ini tadi ingin koordinatnya dulu si membuat segmen garis ini ya, membuat koordinatnya dulu berarti mungkin mengawalinya dengan menampilkan dulu diagram Cartesiusnya. Logikanya sih seperti itu ya. Jadi misalkan ini saya mungkin yang ini kita hapus dulu. Kita coba ya. Kita coba. Oke. Jadi kita buat ini tayangkan dulu sumbunya gitu ya. Oke, misalkan supaya nggak jauh-jauh dari negatif 5 sampai 5 mungkin ya, skalanya 1 dulu. Oke, ini pun sama, kita buat seperti itu. Kita coba di sini ya Bapak Ibu. Oke. Oke, kita klik. Oke. Oh ya, biasa kita pakai grid, kita tampilkan gridnya. Oke. Oke, kita coba menggambarkan titik. Oke. Paling juga buat titiknya dulu. Jadi titik, terus bentar. Kita klik. Apakah sudah muncul? Oh ya, sorry. Balikan dulu ke sini, diklik titiknya, terus koordinat. Oke. Terus 1 titik lagi. Saya simpan di sini. Lalu saya kembali ke sini. Kita buat koordinatnya. Oke. Paling seperti itu ya. Atau nanti mohon bisa dikoreksi Miss Pinta mungkin ya. Karena saya sudah explore nih. Gimana kalau koordinatnya dulu. Terus memberikan koordinat, menginputkan koordinat. Kemudian memunculkan titik. Itu belum ketemu ya. Oke, nah paling seperti ini untuk eksplorasinya gitu. Jadi mulai dari titik, lalu kita buat garisnya, kemudian terus kita sebentar, oke, diundo saja. Lalu kita klik ini, terus lagi kita baru ke equation-nya.
Oke. Nah, kita coba kalau sudah muncul ini, kalau kita ganti, apakah kita bisa menggantinya di sini ya? Sepertinya sih memang dari menggambar ya, dari menggambar titik, nanti kita munculkan koordinat, baru bisa jadi garis. Seperti itu. Sementara jawaban saya seperti itu ya, Ibu. Nanti kita coba explore lagi. Kalau misalkan ada tambahan dari teman-teman yang sudah mencoba, mangga ya. Oke, terus tadi mau, oke. Mau langsung mencoba ini mungkin ya. Oke. Ini sebenarnya kalau bagian tentang grafik dari fungsi menjadi grafik memang kemarin sudah di sudah dibahas oleh Pak Asmar ya. Sudah dibahas oleh Pak Asmar. Bu Teti, maaf ada 2 pertanyaan di kolom chat dan 1 raise hand. Apakah kita jawab dulu? Boleh Bu sambil. Oke. Pak Selamat duluan ya yang raise hand. Pak Selamat, silakan Pak Selamat. Sudah masih standby? Oh iya Bu, ya Bu. Oke, silakan Pak Selamat. Oke, apa yang dicontohkan oleh Bu Tuti itu setelah saya coba di laptop ada beberapa kendala yang menurut saya tidak bisa mengikuti kegiatannya Bu Teti tadi. Seperti contoh membuat persamaan. Ini ada tanda panah di sebelah kanan atas ya Bu ya. Kanan atas itu kan ada tulisannya adjustment, measurement, construct, properties. Nah ini yang saya lihat untuk properties bisa diklik, tapi untuk adjustment, measurement, dan construct itu tidak bisa. Makanya saya tidak bisa menampilkan persamaannya, nggak bisa menampilkan titiknya. Itu kenapa? Oke. Bapak mungkin di sini Pak, saya lihatkan dulu. Jadi kalau kita mau objek kita apa gitu kan, misalkan seperti ini tadi objek kita, saya close dulu yang ini jadi yang biar nggak terlalu banyak ya. Oke. Objek kita apa, misalkan objek kita adalah si titik ini ya. Oke, jadi saya coba analisis pertanyaan Bapak ya. Diklik ini, diklik dulu. Oh, jangan lupa kembalikan dulu. Nah, tadi kan kita membuat titik, kita klik yang titik ini ya. Oke, kita klik yang ini. Oke, terus kembalikan dulu si kursor ini ke sini, Pak. Ke yang tanda panah. Oke, setelah itu harus kembali dulu ke tanda panah ini. Setelah itu, klik titik ini, baru kita buka ini. Nah, jadi ini nyala semuanya, Pak. Gitu. Dicoba lagi ya, Pak. Jadi baru nyala tuh. Jadi stepnya tuh seperti itu. Jadi kalau ada... Saya di chat, tanya juga, untuk create akun itu user ID diisi apa ya, Bu ya? User ID itu terserah Bapak. Bapak masuknya create account-nya menggunakan email yang sudah Bapak punya kan ya. User ID itu terserah mau Bapak create atau mau disamakan dengan email Bapak juga bisa, Pak. Gitu, create itu. Ya, oke. Nah, kemarin saya mengikuti sesinya Miss Pinta di awal, memang kalau kita masuk sebagai tamu, use as guest atau kita create account ada perbedaan. Nah, mungkin ketika misalkan kalau tadi mungkin Pak Selamat ini stepnya aja yang kurang. Nah, kalau misalkan nanti mengeksplor apa, tetap saja sudah begini ini ada yang tidak, itu mungkin itu karena Bapak Ibu masih sebagai tamu. Jadi kalau misalkan ini create account aja, ini gratis kok Bapak Ibu, lumayan kan ya, bisa membantu gitu. Kita nggak perlu pakai, dan ini kan ibaratnya ini gratis, kemudian bisa kita share dengan di masa PJJ ini bisa kita gunakan. Begitu. Oke. Bagaimana ya, Pak Selamat? Sudah cukup, ada yang ditanya lagi? Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Selamat. Kemudian yang kedua Bu Teti. Terima kasih. Ya. Bu Teti masih ada yang raise hand, Ibu Reni. Oh iya, enggak. Sebentar, ini saya buka dulu. Post-it dulu.
Silahkan. Malah hilang. Sebentar. Saya mau buka Bu Reni. Bu Reni masih standby ya, Bu Reni ya. Ibu Reni, silakan Ya, Bu, Ibu Reni. Oke, Bu Reni silakan. Semakin Ya, malam makasih. semakin banyak yang bertanya ini Bu Teti ya. Ya, nggak Ya. apa-apa. Kita Semakin seru sepertinya. sama-sama. Di chat juga Ya. masih ada 3 orang sebentar. Silakan Bu Reni. Boleh. Ya, Bu, saya di sini punya kendala gini, Bu. Ya. Untuk menampilkan sumbu koordinat itu enggak bisa gitu, Bu. Sudah saya ikuti yang Ibu share. Terus Ya. yang kolom yang apa nama tuh tombol oke itu di layar saya itu kan di bawah letaknya, jadi tertutup. Setelah saya geser ke bawah, hilang dia gitu, Bu. Jadi enggak muncul-muncul sumbu koordinatnya. Oh, itu masalah display ya. Ibu pakai laptop atau pakai handphone, Bu? Pakai laptop kalau apanya, classpadnya pakai laptop. Oh ya, oke. Mungkin, sorry, sebentar. Ini ya Bu ya, menampilkan ini ya Bu, menampilkan Ya, ini. Iya, oke-nya memang nggak kelihatan ya, karena dia kotak dialognya lumayan panjang. Ibu bisa geser pakai penggaris di ini, Ibu bisa nggak? Nah, jadi kalau Ibu klik di papernya nih, seperti saya ini, kursor saya ada di paper ya. Nanti di kanan itu ada penggaris, dia gerak tuh, gitu. Iya, sudah Ibu dicoba. gerakan pakai kursor Ibu. Iya, sudah dicoba berkali-kali, Bu, tapi tetap hilang dia. Oke, kalau gitu, tapi ini tuh display yang paling ini, display si sticky note-nya ini yang paling kecil. Jadi kita coba, jadi logikanya sebenarnya bisa dikecilkan. Nah, gitu. Nah, kayak gini kan Bu ya, oke-nya tuh nggak kelihatan. Jadi saya gerakan pakai kursor di papernya Bu, di papernya. Di papernya saya gerakan begini. Nah, atau kalau CTRL katanya pakai CTRL. Kalau saya kebetulan di di pad saya cuman cukup gerakan saja ini. CTRL terus minus katanya Bu, dicoba ya Bu, CTRL minus, atau mungkin juga bisa salah satu caranya mengurangi zoomnya ya. Betul, mengurangi zoomnya Bu di laptop Ibu. Jadi di titik 3 di kanan atas nih, si frame Ibu dikecilkan nih. Nah, seperti itu. Iya, jadi nanti bisa ininya. Jadi layar atau display Ibu yang dikecilkan. Ya, gitu. Seperti itu mungkin. Oke, bagaimana Bu Reni? Iya, setelah garis 3 tuh diklik, Bu. Terus kita pilih yang mana supaya lebih kecil ya? Ini Bu, yang 3 ini. Iya, yang mana? Iya, ini Bu, zoom. Pilih. Ya, dikurangin aja. Dikurangi zoomnya. Dikurangi. Jadi nanti akan dikurangi zoomnya. Nah, ini kan masih bisa dikurangi ya. Jadi display Ibu nanti muat. Gitu, seperti itu. Sampai 50% tuh kata Pak Slamet, mungkin sudah mencoba sampai 50%. Memang itu kotak dialognya lumayan panjang ya, yang itu. Seperti itu. Itu mungkin, itu jadi masalah teknis ya Bu ya, tapi bisa diatasi Bu dengan Zoom itu. Oke, mudah-mudahan bisa diatasi ya. Ada lagi? Bu Reni sudah, Pak Saleh? Kita coba yang resen Bu Teti ya. Silakan Pak Saleh. Ya Ibu, terima kasih Bu atas kesempatan. Oke, silakan Pak Saleh. Assalamualaikum. Ibu, yang saya tanyakan Ibu ya, untuk ini mengekspor Bu. Ya. Kerja ini Bu, ini misalnya ke PDF atau ke Word Bu. Ke PDF? Oh iya, ke PDF atau ke Word. Nanti nanti Bapak Ibu, kalau ini kan tadi paper saya sudah penuh misalkan. Ini menjadi sebuah
file kan ya, dibuka di ini aja, dia akan tersimpan di ini, kita ke home, nanti akan disimpan di my paper. Jadi apa saja yang sudah Bapak Ibu buat. Saya akan lihat dulu kita bisa ngapain. Nah, di sini di titik ini bisa di-share, kemudian bisa diduplikat, bisa di-move. Nah, jadi kalau di-share itu diberikan linknya, kalau diduplikat itu di-copy. Kalau move berarti memindahkan ini saja sih, memindahkan letaknya saja. Nah, fasilitasnya itu. Terus kita lihat lagi rename text. Di sini sih fasilitasnya ada di sini. Ini untuk folder. Ada yang Miss Pinta, apakah ada fasilitas ini? Kalau saya lihat memang belum ketemu nih. Fasilitas mengekspor ini menjadi, kalau di menu adanya ini sih. Apakah Miss Pinta hadir? Kalau sejauh ini saya belum mengubah ini ke PDF, memang belum saya temukan Pak ya. Nanti kita coba lagi. Nah, nanti barangkali nanti ada tambahan dari Miss Pinta. Ini ngetik. Nah, jadi saya sih logikanya memang mungkin ini tidak disediakan bentuk PDF. Kenapa? Karena ini bisa di-share. Jadi, nah nanti misalkan saya bilang tadi, oh iya, saya nanti mau ngasih giveaway-nya di sini juga. Nah, tapi kita bisa nge-share ini. Bisa share, bisa menduplikat, dan sebagainya. Untuk menjadikannya menjadi PDF, sepertinya tidak ada ya fasilitasnya. Gitu, seperti itu. Karena di sini, ya nggak bisa jadi PDF, karena bisa di-share ini filenya Bapak ya. Oke, nanti di situ tidak ada, di sini tidak ada. Begitu ya jawaban saya Pak ya. Jadi memang tidak bisa menjadi PDF. Jadi di-print, mungkin di-print sebagai PDF. Oke. Jadi ada fasilitas print, di-print dulu, di-print, nanti di fasilitas print itu bisa di-save sebagai PDF mungkin ya. Begitu maksudnya mungkin ya, Miss Pinta ya. Saya belum pernah soalnya kalau mau ngeprint. Kenapa? Karena ini mudah di-share. Jadi saya tinggal share aja. Seperti itu. Nah, saya harus sampai dulu ke yang tadi ya. Karena giveaway pertama berhubungan dengan garis nih. Saya lanjutkan dulu ya. Sebentar ya, Bu Nur ya. Kan sudah 8:30. Nah, di 8:30. Iya, di 8:30 nanti kita akan keluarkan giveaway pertama. Saya bisa kan Miss Sinta ya mengeluarkan soal giveaway-nya dari sini dengan nge-share ini. Nah, saya lanjutkan dulu tentang 2 garis ya Bapak Ibu. Lanjutkan dulu tentang 2 garis. Tadi saya sudah membuat 2 garis tadi gitu ya. Oke, seperti ini sembarang aja. Terus untuk mengaktifkan ini memang nih Bapak Ibu, kalau kursor kita masih di sini, masih di tool ini, memang ini nggak nyala, hanya ada properties doang gitu. Jadi ini kembalikan dulu ke sini, klik dulu si panah yang ini ya, select ini, kemudian ini kita klik 2 garis ini, lalu kita klik si panah ini. Nah, baru nyala nih. Jadi kita bisa ngapain aja. Ternyata ini bisa kita buat jadi 2 garis yang sejajar. Terus apakah bisa jadi seperti ini? Saya kembalikan lagi. Nah, kalau langsung bisa nggak ya? Oke. Nah, bisa jadikan 2 garis yang tegak lurus. Terus kalau measurement atau ukuran ini sama ya. Terus mengkonstruk ini, nah sama seperti tadi, paralel. Untuk 2 garis ini bisa paralel, bisa perpendikular, jadi bisa membuat garis sejajar, bisa membuat ini garis saling tegak lurus. Jadi memang
kalau misalkan ini memang lebih enak kita tampilkan dengan di bidang Kartesius, jadi ditampilkan gitu, tampilkan seperti ini. Nanti jadi kita bisa gunakan ini untuk melihat gradien pada persamaannya gitu ya. Nah misalkan ini kita mix tadi, kita mix sekarang diklik ini untuk memunculkan persamaan. Oke. Terus klik juga ini untuk memunculkan persamaan. Oke. Lalu balik lagi sekarang nanti kan menganalisis nih anak-anak, kita ajak menganalisis ketika begini koefisiennya begini dan seterusnya ya. Nah, terus lagi kita klik ini, terus kita coba bisa ini enggak? Oh, nggak bisa, berarti nah gini dulu. Oke, konstruk. Nah, misalkan kita buat dia jadi, oh iya, bisa. Oke. Jadi berarti kalau kita munculkan, kita misalkan, ya kita gerakan ini, nah ini salah satu cara mengajak anak bereksplorasi ya, kalau di menggunakan ini, jadi kan anak bisa lihat nih tampilan persamaannya gitu ya. Terus menghubungkan dengan koefisiensi X. Nah, nanti bisa dilihat, oh ketika ini dengan ini, kalau ini dengan ini, koefisien ini sama, ternyata dia menjadi dua garis sejajar. Ini untuk eksplorasi seperti itu. Baik. Nah, tadi saya sudah praktekkan ya. Nah, berikutnya giveaway dulu yang pertama ya. Oke. Silakan Bu Teti giveaway-nya. Oke. Agak. Saya reload dulu bentar ya, karena ini kan Classpad ini kan koneksi internet terus ya. Jadi kadang-kadang wajar kita ada lagi membuka Webex, ada ini jaringan kita kurang bagus. Oke. Bentar. Saya back dulu. Nanti linknya, loadingnya agak lama. Linknya saya share di ini, di room chat. Giveaway ke-1. Jadi, maaf, saya nggak mau buka. Oke. Jadi, saya sudah siapkan giveaway 1 ini nih. Nah, ini mau saya share ke Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu langsung menjawabnya di situ ya, di Classpad. Nanti saya buka di Classpad juga. Oke. Kita coba ya. Jadi, kalau nge-share seperti ini Bapak Ibu. Tinggal klik aja, kemudian pilihannya mau di private atau URL share atau public share. Kalau public share ini jadi terbuka untuk siapapun. Terus di sini ada pilihan bisa pakai password ya, Bapak Ibu, bisa juga enggak. Bisa menjadikan ini sebagai homework itu. Nah, sekarang saya mau nge-share ke Bapak Ibu saja, langsung saya share URL-nya. Jadi copy aja. Tidak mau saya jadikan homework. Terus saya lari dulu ke chatnya mana? Sebentar. Chatnya saya buka. Di mana saya mencet? Bentar. Oke, chat. Oke, chat. Oke. Coba.
Dicoba ya, jawaban Bu menjawab Bu Chandra, mungkin kita coba sama-sama begini. Nah, Bapak Ibu, saya share link pertanyaan saya untuk giveaway pertama ya. Itu jadi Bapak Ibu langsung menjawabnya di file yang ya di Classpad. Terus jangan lupa memberikan nama. Tadi saya sudah contohkan memberikan teks di sticky note. Ya, memberikan teks di sticky note. Jadi silahkan dituliskan namanya menggunakan teks di sticky note yang saya berikan itu. Enggak. Saya coba. Coba, apakah sudah bisa diakses? Enggak keluar. Apanya, Pak? Linknya belum ada. Oh, linknya belum ada ya? Di chat sudah ada linknya? Iya. Oh, apa saya ngirimnya salah? Sorry. Tadi saya Okay. iya, saya tidak mengganti ini. Maaf ya. Saya tidak mengganti all attendees harusnya. Maaf. Sebentar. Oke. Saya itu tadi tidak mengganti malah all panelis. Oke, silahkan Bapak Ibu. Linknya saya berikan di situ, dicoba. Sudah masuk katanya Bu. Oh ya, baik. Nanti sambil dilihat apa yang berubah di ini saya. Ini adalah file-file atau paper-paper yang pernah saya buat di Classpad ini. Jadi Bapak Ibu juga sama, nanti akan tersimpan seperti itu. Oke, bisa diakses ya. Giveaway pertama. Kita lihat. Bu Teti sambil menunggu jawaban dari teman-teman, apa bisa menjawab yang dari chat? Oh, boleh. Ada 2 penanya di sini. Yang di awal tadi ada dari Ibu Dina Widyastuti. Ya, tadi yang di awal. Bu Teti mau tanya, bagaimana caranya bila kita input gambar, kemudian kita ingin gambar tersebut berrotasi? Atau pencerminan, apakah bisa juga, Bu? Seperti itu. Oh, boleh. Oh, gitu ya, Miss Pinta. Sebentar ya, Bu. Saya lagi lihat. Oke, siap. Oh, gitu ya, Miss Pinta. Kita lihat dulu responnya ya. Mudah-mudahan bisa. Gitu. Oke. Tadi pertanyaannya Bu Dina, gambar terus mau dirotasi gitu ya? Oke, jadi kita belum sampai ke bidang ya, belum sampai ke bidang. Nanti di bidang itu banyak sekali, saya tambah dulu ini sticky notes-nya. Oke, saya betul aja. Oh ya, boleh. Bapak Ibu kalau tapi pertanyaan saya, ini Miss Cinta Casio komputer yang mana ya? Saya agak ini. Casio komputer ada banyak nih. Saya mau jawab. Masalahnya ada stepnya, Bu. Miss Cinta, pertanyaan saya ada harus dilakukan gitu. Jadi harus mengubah pertanyaan. Oke, Bu Dina tadi menanyakan tentang ini. Oh ya, sedikit Bapak Ibu masih seputar garis ya sebelum saya menjawab yang Bu Dina tadi seputar garis. Nah, Bapak Ibu di sini ada fasilitas drawing ya. Jadi membuat garis juga bisa pakai. Jadi ini tuh ibaratnya kalau mengklik yang ini
Jadi Bapak Ibu mau coret-coret apapun, nanti dia akan membuatkannya menjadi garis gitu. Jadi begini jadi garis lurus, begini jadi garis lurus. Jadi ini handwriting gitu, menggambar dengan menggunakan pakai pensil ini, atau bisa juga begini, ada 2 titik, lalu kita menghubungkannya, kita menggambarnya kan nggak lurus, dia akan membuatnya menjadi sebuah garis lurus. Itu tambahannya. Oke, siap. Siap Bu Dewi. Oke, seperti itu. Jadi ini gitu ya. Jadi mau gambar ini terus nggak lurus. Nah, ini sama si flashbacknya dibuatkan jadi seperti itu. Gitu. Ini fungsinya tombol yang ini ya, Bapak Ibu, fungsi tombol yang ini. Oke, baik. Nah, terus kita ke segmen. Di sini ada berikutnya ada, boleh ke bidang dulu deh. Circle juga mudah sih. Cuman gambar titik, dia sudah akan jadi. Pada prinsipnya, apa yang bisa dilakukan dengan lingkaran ini? Seperti tadi Bapak Ibu. Jadi, kita harus saya coba ya. Nanti saya lihat. Share link lagi. Oke. Share link lagi. All attendees. Di kolom chat sudah ada yang jawab 2 orang, Bu. Iya, Bu. Dari Bu itu ya. Debbie dan Bu Selvia. Oke. Miss Pinta giveaway satu orang ya. Nah, saya jawabannya Bu itu sebentar. Ini pertanyaannya salah, saya bukanya di share paper. Oke, di giveaway 1 belum ada ya? Jawabannya Bu itu Ibu tadi ada link submitnya nggak? Udah submit belum Bu? Bu siapa tadi? Bu Debbie yang saya sudah membuat garis tegak lurus di Classpad giveaway. Nah, Ibu Debbie. Iya, gitu. Kalau submit udah belum ya? Kalau sudah ada yang submit itu akan ada keterangan di sini di share drive-nya. Di share drive ya hasilnya. Ibu Selvia nanya submitnya di mana ya, Bu? Itu di bawah biasanya ada ininya. Ada tombolnya. Ada submit, ada save di situ. Gitu. Tidak ada Bu Teti, nggak ada keterangan submit. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Apa saya harus ganti ini? Oke. Saya ulang ya. Saya coba ulang ya. Sorry. Saya ulang. Bentar. Saya udah buat giveaway submit. Submit di mana, Bu? Oh, oke. Bentar ya. Oke. 1, ulangi, saya share, terus saya copy, coba. Atau apakah harus pakai ini ya? Apakah harus pakai password? Miss Pinta, apakah harus pakai password? Nah, kebetulan apakah beda sama apa beda nih? Saya sudah coba tadi ada submitnya, kok ini nggak ada ya? Kita lihat dulu.
Atau 78. harus izin dulu nggak, Bu? Nggak. Apanya? Ininya ya? Enggak sih, bisa. Tadi saya sudah coba pakai akun lain yang tidak tidak login di Classpad, bisa gitu. Atau mungkin apakah harus pakai password ya? Kita coba pakai password dulu deh. Passwordnya biar kelihatan sama-sama apa tanggal berapa sekarang? 27 ya? 27 2020. Oke, 27 OKTO-nya besar 2020. Coba saya apply dulu biar sama juga nanti teman-teman. URL-nya saya copy lalu saya oke-kan apakah berubah atau enggak nih. Sama kayaknya. Coba Bu Chandra coba dicoba lagi. Dicoba dulu yang di attended Bu Chandra. Oke, siap. Berikutnya, apakah ada perubahan? Harusnya ada tombol submit dan save biasanya ketika kita share itu. Masih yang sama, Bu, atau nanti berubah? Sama ya? Mungkin bisa diulang lagi, saya khawatir dia enggak. Iya. Atau ya sudah saya ganti pertanyaan langkahnya aja ya. Langkah jadi nanti jawabnya Bapak Ibu. Ya, passwordnya ini Bu. Passwordnya 27 OKP 2020. Dicoba ya Bu Febri. Saya penasaran juga. Kebetulan memang Classpad ini kita kemarin itu fokus di Classweek ya. Jadi dengan Tapi Ibu Febri harus di ini blacklist, nggak boleh lagi giveaway. Oh iya, Bu Febri kemarin dapat giveaway ya. Jadi sekarang nyoba aja ya. Blacklist. Nyoba aja. Oke, jadi ya sudah. Sekarang gini, pertanyaannya saya ganti dengan bagaimana. Oke, kan tadi. Jadi jawabnya di chat sekali lagi, diulang ya. Jawabnya di chat lalu kirimnya ke all panelis ya, Bapak Ibu. Enggak juga sih. Bu Vina ya, atau bisa dijadi enggak. Tadi saya sudah coba, bukan homework, tidak saya buat homework, cuman share aja itu bisa muncul submitnya ya. Oke, jadi sekarang gini aja deh. Pertanyaan saya kan gini, saya buat 2 garis seperti ini. Saya buat ABC seperti ini. Bapak Ibu tuliskan langkahnya aja. Langkah di Classpad ini apa yang Bapak Ibu lakukan supaya kedua garis ini menjadi 2 garis yang saling tegak lurus. Oke. Oke, sudah ada yang menjawab. Bu Dewi. Maaf. Iya. Yang pertama Bu siapa Bu Nur sambil ini ya sambil diamati juga supaya saya tidak salah ininya. Yang pertama menjawab dan benar itu yang kita pilih mendapatkan giveaway. Yang pertama menjawab Ibu Debbie, klik kedua garis, kemudian klik panah, pilih adjustment, klik perpendicular. Iya, Bu Debbie ya pertama ya. Iya sih. Ibu Debbie Viana. Ya, Bu Devi sudah benar jawabannya. Terima kasih Bu Devi yang dapat giveaway. Memang tadi beliau juga sudah membuat katanya, tapi saya bingung kenapa nggak masuk. Sudah jadi garis tegak lurus. Berarti untuk giveaway yang pertama Bu Devi diberikan kepada Viana, ya? Bu Debbie Viana. Yes. Debbie Viana. Ya. Saya kasih pantun dulu ya buat Bu Debbie ya. Biar semakin malam walaupun tinggal beberapa menit lagi bisa tetap semangat ya? Untuk Bu Debbie kasih pantunnya, ke warung beli sagu, di jalan ketemu macan tutul. Jangan timbang dan jangan ragu. Jawaban Ibu Debbie sangat betul.
Sangat. Cakep. Cakep. Baik. Oke, lanjut Bu Tesi, silakan. Kita sedikit ekspres ya Bapak Ibu. Kita ke ini poligon. Poligon alias bidang. Jadi tambah lagi sticky note kita. Terus di sini kalau bidang di sini ya Bapak Ibu, bidang klik aja ini. Nah, terserah Bapak Ibu mau buat apa, yang penting dia akan jadi poligon. Kalau untuk poligon itu atau bidang itu harus kembali ke titik awal, maka dia akan jadi bidang. Seperti itu. Prinsipnya mirip dengan garis, jadi kita kembalikan dulu ke sini, kemudian kita klik bidangnya, lalu kita cari. Nah, ini sudah nyala nih di sini. Jadi apa saja yang bisa kita lakukan? Bisa membuat pengruen. Saya mungkin ke measurement dulu nih, ke ukuran. Diulang dulu ya. Diulang dulu. Oke. Bentar. Klik dulu di sini. Klik dulu di sini, terus ke measurement bisa apa aja. Klik di sini area. Ini luasnya. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu itu merubah bentuknya, si C-nya jadi koordinatnya berubah atau kita gerakan dan sebagainya, otomatis areanya juga ini atau luasnya juga berubah. Nah, kemudian kalau main mau di geometri analitik seperti tadi tampilkan ini bidang Cartesiusnya seperti itu. Terus prinsipnya sih sama ya, kita coba sudut interior angle. Kalau interior angle kita klik dulu, kita klik, kemudian bentar. Jadi memang step-stepnya itu harus kita ingat. Jadi kadang ini kenapa nggak nyala-nyala gitu, nggak nyala-nyala. Oke, sebentar. Apa yang harus kita lakukan di sini? Ini konstruk, ini properties. Oke, atau ini dulu boleh. Ini dulu sambil menjawab tadi pertanyaan Bu siapa ya yang ingin ingin dirotasikan dan sebagainya. Ini sudah jadi poligon Bapak Ibu ya, udah jadi bidang. Terus kalau mau memindahkan atau move poligon ini bisa pakai yang simbol tangan itu, simbol tangan ini ya. Oke, jadi bisa gerak kemana dia pindah pakai simbol tangan ini. Kembalikannya ke sini. Terus klik, kita coba konstruk mau jadi apa. Kalau refleksi berarti logikanya harus ada apa? Harus ada garis dulu, harus ada cerminnya dulu. Jadi saya coba buat dulu segennya, oke. Terus balik lagi ke sini, lalu klik bidangnya, lalu konstruk, reflection, kita coba klik garisnya. Jadi ini cerminnya, seperti itu. Oke, terus ini juga Bapak Ibu bisa zoom out, zoom in ya. Di sini juga bisa dikecilkan. Oke, bisa zoom out. Oke, seperti itu ya. Jadi ini refleksi seperti itu. Jadi ada poligonnya, ada cerminnya, refleksikan. Nah, ini bisa untuk mengeksplorasi di geometri analitik transformasi ya. Nah, ketika kita munculkan koordinatnya nanti anak bisa tahu, oh jadi perubahan ini seperti itu. Oke, sip. Terus saya akan hapus yang ini dan ini kita hapus. Oke, bisa apa lagi ya? Kita lihat. Ini kembalikan ke sini seperti biasa. Klik dulu. Lalu klik ini, terus kita bisa rotation. Nah, kalau rotation berarti kita harus sediakan pusat rotasinya. Pusat rotasinya berarti kita sediakan titik. Misalkan titiknya di sini. Oke, kita kembalikan lagi ke sini, lalu klik si ininya bidangnya, lalu kita rotasikan ke G.
Bentar, balik lagi. Tuh, suka agak berhasilnya. Oke, terus ulang. Diklik bidangnya, lalu construct, lalu rotation, lalu klik ini. Klik objeknya belum tepat nih. Oke, ulang ya sebentar. Saya kembalikan. Oke. Klik objek. Oke, jadi siapkan ini. Ya, titik pusat rotasinya, kembalikan ke sini. Saya klik dulu, lalu di construct ini, lalu rotation, lalu klik titiknya. Nah, di sini dia memberikan ini sudut putarnya. Kita harus mengisi sudut putarnya yang berapa? Tuh. Bentar, kok nggak muncul? Bentar. Di sini harusnya kita bisa mengisi sudut putar. Ini kayaknya jaringan. Diulangi. Iya, loading dia. Tunggu ya Bapak Ibu. Atau kita coba yang lain dulu ya. Yang lain dulu kita bisa translasi, bisa dilatasi. Kita coba translasi dulu. Ini berarti kalau translasi si titiknya kita hapus dulu. Oke. Terus kembalikan lagi ke sini, klik lagi bidangnya, lalu kita translasikan. Nah, harusnya rotasi juga kayak tadi muncul nih. Kita ini translasi ya. Translasi misalkan 2, terus ininya nggak muncul. Nah, terus 3. Oke. Ini translasinya. Nah, ini dengan translasi Bapak Ibu. Jadi tadinya begini ya gini. Jadi mengisi komponen translasinya di sini negatif 1 misalkan. Jadi ketika kita klik, dia akan muncul di situ. Akan muncul ini, mau ditranslasikan kemana? Kita mengisi komponen translasinya di sini. Begitu. Oke. Terus kita back saja, kita undo saja. Oke, kini kita ini translasi. Jadi prinsipnya kalau langkah sama ya, cuman jangan lupa aja itu. Nah, berikutnya kita bisa ngapain? Kita klik dulu construct. Ini yang dilatasi, kita coba dilatasi. Kalau dilatasi berarti harus ada pusat dilatasinya kan? Kita siapkan titiknya. Kita siapkan titiknya, terus kembalikan ke sini, lalu klik bidangnya, lalu construct, dilatation, klik pusat, terus kita tentukan skalanya. Misalkan kita jadi 2, berarti dia diperbesar. Nah, di sini nih bayangannya. Nah, jadi dengan tangan ini tadi kita bisa move ini, bisa kita gerakkan. Nah, ini seperti itu. Kurang besar Bapak Ibu, sticky note-nya bisa diperbesar. Ya, sticky note ini bisa kita perbesar. Oke. Nah, seperti itu. Nah, Oke. Jadi kalau si yang tangan tadi masih nyala, dia selalu masih bisa digerakkan. Nah, jadi kan memang ini besar, jadi display kita habis nih. Balik ke sini, itu dilatasi. Nah, terus kalau ini di apa? Ini harusnya bisa. Oke. Nah, kalau ini, nah kembali lagi. Kita coba lagi sekali lagi yang ini. Oke. Si rotasi. Tadi sudah dicoba rotasi. Oh, sorry. Undo dulu, balik lagi ke sini, klik di sini, lalu sudah bisakah rotasi di sini? Harusnya muncul nanti di situ.
Nah, ya ini muncul nih. Nah, di sini kita menginputkan mau berapa sudut rotasinya. Misalkan saya inputkan 30 ya. Coba bisa nggak execute? Nah, eksekusi. Nah, dengan dirotasi jadi si poligon tadi, si ABCD ini dirotasikan terhadap pusat putarannya adalah J dengan sudut putarnya 30 derajat, bayangannya seperti ini gitu. Terus kalau saya ganti misalkan 60, oke, dia berubah ya. Oke, terus kalau 90 terganti juga. Oke, seperti itu. Nah, kalau mainnya ini kan transformasi, biasanya kita mainnya geometri analitik kayak tadi itu. Jadi Bapak Ibu tampilkan ininya. Seperti itu. Oke. Nah, gitu. Itu dengan tangan ini kita bisa menggerakkan. Ya. Oke. Gitu. Terus poligon, masih banyak yang bisa kita lakukan di sini. Kita bisa membuat elips. Nah, kemarin di sesi Pak Asma di grafik juga ada fasilitas ini ya, fasilitas menggambar elips, hiperbola, parabola gitu. Nah, mungkin karena waktu kita habis ya, udah jam 9, saya coba terakhir ini. Giveaway-nya Bu Teti, jangan lupa giveaway kedua. Baik, terakhir ini ya, terakhir mungkin ini, nah, gambar. Kita mau menginsertkan gambar. Jadi enaknya di Classpadt ini kita bisa menginsertkan gambar. Jadi tinggal setelah muncul ini tinggal klik saja. Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti tinggal pilih apa tadi saya yang ini aja ya, tadi yang saya tampilkan brosur LCSC apa itu kan gambar. Nah, saya tampilkan ini, kemudian klik OK. Nah, ini bisa kita atur nih senternya apakah mau di 0 ataukah. Jadi kalau misalkan saya ganti 2x-nya, dia akan bergerak 2 satuan ke kanan, jadi searah sumbu X. Nah, kalau mau di tengah ya sudah, di sini adalah 0. Seperti itu. Terus mau diperbesar berarti lebar dan tingginya diganti. 15 misalkan, saya ganti 15. Seperti itu. Nah, jadilah seperti ini. Kemudian misalkan mau ditambahkan itu bidang kartesiusnya, silakan. Kalau nanti ini gambarnya akan digunakan untuk misalkan belajar refleksi dan sebagainya, itu seperti ini. Jadi ininya pun bisa diganti lagi gitu ya. Misalkan mau dikembalikan ke 10 gitu ya. Oke. Nah, nanti terus mau ditampilkan gridnya, jangan lupa. Oke, boleh. Seperti itu. Gitu, kurang lebih seperti itu. Sebenarnya banyak ya. Apalagi kalau kita lihat user guide itu banyak sekali yang bisa kita lakukan di sini gitu. Nah, berhubung waktu kita tinggal sedikit, saya yakin teman-teman akan mudah mengeksplornya nanti. Kalau nggak salah tadi ada yang bertanya, sudah ada video tutorialnya belum untuk Classpadt? Kalau nggak salah belum ada, tapi kita bisa explore dari user guide ini yang saya bilang di sini ya, Bapak Ibu. Oke. Terus paper segala macam, merubah paper, terus teks dan sebagainya, ini mengganti warna itu ada di sini, itu ada di bahasannya Classpadt yang pertama, di sesi pertama yang dibahas oleh Miss Pinta. Baik, mungkin saya akan giveaway kedua ya. Jadi sepertinya giveaway kedua juga harus pertanyaan langkah saja ya, pertanyaan langkah saja. Kalau sebenarnya saya tidak bisa, kenapa nggak berhasil nge-share ya? Atau mau kita coba jadi homework
tadi nggak jadi homework bisa kok. Maksudnya biar teman-teman juga bisa melihat, oh begini caranya, terus oh begini hasil anak ada di sini gitu loh tadi. Tadi udah saya coba nih, Bapak Ibu bisa lihat latihan kedua ini. Nah ini kelihatan kalau ada yang sudah nge-share, ini ada 2 orang tadi gitu. Oh baik, jadi saya siapkan apa tadi ya? Tampilin aja deh giveaway kedua. Giveaway yang Bapak Guru kedua. hebat, sambil Ibu Teti menyiapkan giveaway kedua, mohon jangan lupa untuk mengisi presensi, daftar hadir, juga link untuk evaluasi kegiatan kita malam hari ini. Terima kasih. Baik, nah giveaway kedua pertanyaan saya gini, jadi caranya menemukan langkahnya sama ditujukan ke panelis ya Bapak Ibu. Jadi ada ABC bidang ini, kemudian saya sediakan pusat rotasinya adalah D ini. Pertanyaan saya, kalau kita ingin merotasikan segitiga ABC ini terhadap titik D, kemudian sudut putarnya 90 derajat. Langkahnya apa? Mangga, silahkan. Langkahnya apa ya Bapak Ibu? Silahkan. Saya mau lihat jawabannya di sini. Jadi banyak yang belum kebahas ya, tapi nggak masalah waktu kita terbatas ini. Tapi saya yakin ini bisa jadi stimulus, bisa jadi stimulus Bapak Ibu untuk mengeksplor lagi dan menumbuhkan ide-ide. Mungkin Bapak Ibu yang senang menulis penelitian dan sebagainya itu akan jadi bahan penelitian ya. Kayak Bu Febri Pani tuh rajin banget, itu banyak karyanya. Jadi sekali lagi kita bisa memperlakukan ClassPad ini sama seperti kalkulator, bahkan lebih, karena kita bisa menulis, kita bisa merotasi, kita bisa ini dan seterusnya. Itu mungkin ya. Oke, saya mau lihat. Oke, Bu Febri Pani jawabannya nggak saya anggap, kata Bu Chandra nggak boleh ikutan lagi. Nah, Sudah ada dari Bu Vina. Bantu saya yang pertama jawab tadi siapa ya? Bu Vina, langkahnya buat titik pusat. Bentar, tadi Bu Vina. Yang pertama jawab siapa? Di bawahnya Bu Febri tadi ada Bu Vina. Ada Bu Reni, Bu Vina ya? Bu Vina tadi. Tapi ada Bu Andariati yang sebelumnya. Bu Vina Irina. Rotation, buat pusat, rotasi, derajat, klik. Ada yang kurang kalau Bu Andarwati. Bu Vina, Bu? Iya, Bu Vina buat titik pusat, pilih kontrak, pilih rotation, input sudut. Ini juga ada yang kurang. Iya. Bu Reni jawabnya private ya, nggak apa-apa saya bacakan. Klik panah, klik bidang, klik panah, pilih kontrak, rotation, klik titik, pilih sudut. Nah, yang tepat jawabannya Bu Reni. Jadi Bu siapa tadi, Bu Andarwati sama Bu Vina itu lupa ketika sudah kontrak itu, klik titiknya dulu, baru akan muncul rotasinya, baru akan muncul sudutnya gitu. Ya, mohon maaf ya Ibu. Jadi yang menjawab, yang Bu Reni yang jawabannya Bu Reni tepat. ya. Iya, Bu Reni SPD. Nanti dihubungi oleh Bu Nur ya, atau sama Bu Chandra, saya kurang paham. Mau dikasih pantun lagi? Saya benar, Bu Febri panik, protesnya Bu Chandra. Saya benar tapi tidak diakui. Diakui benar Bu, diakui benar. Tapi mohon maaf tidak dikasih giveaway. Oke. Yang lain Bu Febri. Diakui benar, hebat. Sudah betul. Baik, Bapak Ibu, mungkin dari saya cukup sekian.
saya sangat menyadari bahwa hanya sedikit yang bisa kita diskusikan kali ini, tapi minimal itu akan menjadi stimulus buat teman-teman semua untuk eksplorasi dan menumbuhkan ide-ide baru lebih hebat lagi bagaimana mengeksplorasi memanfaatkan ini, karena ini mudah, ini gratis dan bisa kita gunakan di saat PJJ ini. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya, mohon maaf atas segala kesalahan, baik perkataan saya maupun perbuatan saya mungkin tak bisa ngeklik atau sebagainya. Terima kasih Bu Nur Laila, kemudian atas kerjasamanya, terima kasih Bu Chandra, kemudian Miss Pinta dan semua tim Casio, tim SCSC. Saya undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa Bu Teti. Malam ini kita 1,5 jam lebih ya belajar Classpad ini luar biasa, dan partisipan kita malam ini 86 orang dan semuanya aktif bertanya ya, luar biasa. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat kita semua ya untuk salah satu alternatif kita, salah satu sumber belajar kita, salah satu literasi kita untuk membuat PJJ kita ini menjadi menyenangkan. Karena mungkin akan masih agak sedikit panjang PJJ kita ya, dan mudah-mudahan ini memberikan nuansa dan suasana baru buat kita para guru-guru hebat serta anak didik kita. Baik, Bu Chandra, kemudian Pak Mufid, Bu Penta, apakah kita tutup malam ini langsung? Dicukupkan? Iya, mungkin ini Ibu Reni mohon melengkapi dulu datanya Bu, kemudian Bapak Ibu mengisi presensi dan evaluasi. Oke, makasih untuk semuanya. Bu Teti nuhun. Sami-sami. Ya, salam sehat. Alhamdulillah, Bu Chandra. Padahal jam 11 pasti Bu Chandra nih. Iya, itu udah biasa. Aduh, kesian. Padahal tadi materinya ada berapa sub ini ya Bu ya, yang belum kita explore ya. Betul. Ya. Gak apa-apa ya, kita ini dulu aja, karena kan dari mulai masuk juga masih banyak teman-teman yang belum tahu ya. Jadi harusnya geometrinya berapa sesi gitu ya. Buat. Tapi insya Allah lah teman-teman bisa explore nanti. Iya, Bapak Ibu jangan berhenti sampai di sini untuk hadir di LCC, karena sampai bulan depan ya, ini masih topik Classpad. Mohon stay di setiap Selasa dengan tentu saja giveaway-nya untuk 2 pemenang. Luar biasa. Bu Febri dan teman-teman yang sudah pernah, mohon ya beri kesempatan pada yang lain ya. Oke. Room nanti kita tutup beberapa menit lagi sampai teman-teman mengisi presensi dan evaluasi. Ya, Bu Nurela, mau ditutup dengan pantun lagi kah? Oke, siap. Saya udah siapin pantunnya. Senang sekali dengan Bu Chandra dan Bu Teti. Baik, para guru hebat, pertemuan kita malam ini yang luar biasa. Saya Ibu Nur Laila, guru sekaligus dapat amanat menjadi kepala sekolah di SMK Cipta Karya Jakarta Timur. Sangat senang dan bangga dengan guru-guru hebat ini. Saya kasih pantun buat guru-guru hebat ya. Makan soto babat dicampur nasi. Woi, cakep. Guru-guru hebat, terima kasih. Baik, Bapak Ibu semua, Bapak Ibu Gerat juga Bu Teti sebagai master, kita harus menjadi guru hebat. Kita terus harus mengasah diri menjadi guru hebat dan juga harus mengajar matematika dengan penuh cinta. Iya. Baik, mohon maaf dari saya. Salam bahagia, salam sehat sejahtera. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Iya, mungkin saya bisa ini bukan koreksi, protes. Iya. Tadi ini yang pantun yang jalan-jalan ke ke warung Bu. Terus ketemu pacar. Masa ketemu pacar tutup aja? Itu kan jalannya ini di hutan. Ke warung membeli sagu, di jalan ketemu macan tutul. Di warung nggak ada jangan sagu. bimbang dan jangan ragu. Mungkin itu cocok di Ibu Chandra di Papua. Iya, di Papua. Iya. Maaf. Lupa. Padahal saya nggak tahu
Bu Chandra dari Papua. Nah, iya, di Papua juga sagu nggak ada di warung, sagu di pasar. Oh ya di pasar ya. Oh, nggak boleh jalan-jalan ke warung, kata Bu Febri Fani. Lagi Oh COVID. iya, lagi Ya. corona. Ke warung itu bukan jalan, Bu. Kalau ke mall baru jalan-jalan ya. Asik. Bu Nur sekarang kan lagi zamannya ikan hiu, makan tomat. I Asik. love you so I much. love you so much. Balas lagi nih. Baik, teman-teman saya pamit ya, Bu Chandra pamit. Oh iya, Ibu. Semoga Ya, Bu. terima kasih bersamanya teman-teman semua partisipan. Alhamdulillah. Saya pamit sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai jumpa lagi Bu Tuti. Bu Nur, silakan juga kalau memang mau live nggak apa-apa. Saya masih Bu Nur masih hostnya di Ibu kah? Iya. Masih saya Ya, pindahin dulu ya. Ya, recordnya boleh pindah. Nanti saya record. Bu Chandra ya. Oke, boleh. Ya, Bapak Ibu, saya masih menunggu Bapak Ibu untuk mengisi evaluasi. Atau kalau memang khawatir, Bapak Ibu bisa copy linknya, nanti taruh di mana begitu untuk dicoba lagi. Karena kadang-kadang harus beberapa kali. Saya isi presensi Iya juga dong. nggak, Bu? Iya, Isi oke. dong. Ya. Jangan-jangan saya belum copy paste. Nah, tapi biasanya sertifikatnya beda sih dengan yang. Nah. Ibu masih sempat capsek tapi mau jadi host, luar biasa. Tuh seneng aja, pengen belajar banyak. Ibu sendiri dong di teman-teman guru matematika di sana, apalagi kan kalau Ibu capsek berarti ada grup MKKS kali ya. Ya, betul. Di halo-halo teman-teman kalau ada kegiatan kita setiap Selasa. Oke. Kemarin udah aku halo-halo juga ke MKKS Jakarta Timur 1, MKKS swasta DKI. Iya. Ibu kan kemarin bisa kerja sama kabit kurikulumnya dinas, nanti saya infokan ke beliau. Apalagi Ibu Nur guru matematikanya berapa